Penasaran kenapa Civic Turbo bisa bikin hidup ojol jadi berantakan? Tonton video ini sampai habis. Dijamin bikin kamu mikir 2 kali sebelum pura-pura kaya. Hai guys, balik lagi di channelku. Kali ini aku mau ceritain kisah Doni, seorang ojol yang hidupnya berubah drastis gara-gara Civic Turbo. Kalian pasti mikir, wah, Civic Turbo keren dong. Nah, tunggu dulu. Di balik mobil mewah itu, ada cerita miris yang bikin hati kita terenyuh. Jadi, Doni ini punya pacar, sebut saja namanya Sinta. Sinta ini berasal dari keluarga yang lumayan berada, dan dia selalu pengen Doni terlihat selevel sama dia. Awalnya, Doni nggak terlalu peduli. Dia nyaman dengan apa adanya. Tapi, Sinta terus-terusan nyindir Doni tentang penampilannya, pekerjaannya, bahkan motor bututnya. Sinta pengen banget Doni punya mobil, biar kalau jalan sama dia nggak malu-maluin. Doni yang sayang banget sama Sinta, akhirnya luluh juga. Dia mulai mikir keras gimana caranya bisa punya mobil, meskipun dia tahu gajinya sebagai ojol nggak seberapa. Suatu hari, Doni lihat ada promo cicilan mobil Civic Turbo. Dia langsung kepincut, mobilnya keren banget, performanya juga oke. Tapi, cicilannya, ya ampun, bikin dia pusing 7 keliling. Tapi, Doni nekat. Dia mikir, dicoba aja dulu. Siapa tahu rejeki anak soleh. Dia langsung apply kredit dan diterima. Doni senengnya bukan main. Dia langsung kasih tahu Sinta, dan Sinta langsung girang gak ketulungan. Doni langsung bawa Civic Turbo barunya ke rumah Sinta. Sinta langsung pamer ke teman-temannya. Doni awalnya bangga, tapi lama-lama dia mulai ngerasa gak nyaman. Teman-teman Sinta mulai mandang dia sebelah mata. Mereka mikir, wah, Doni pasti suami simpanan Sinta nih. Doni coba jelasin kalau dia cuma ojol biasa, tapi nggak ada yang percaya. Mereka semua mikir Doni pasti punya bisnis sampingan yang menghasilkan banyak uang. Masalah mulai muncul satu persatu. Cicilan Civic Turbo makin lama makin berat. Doni harus kerja lebih keras lagi buat nutupin cicilan bulanan. Waktu buat istirahat berkurang, dia jadi sering sakit-sakitan. Belum lagi, dia harus nurutin gaya hidup Sinta yang makin lama makin mewah. Sinta sering minta dibeliin barang-barang branded, diajak makan di restoran mahal, dan liburan ke tempat-tempat fancy. Doni makin tertekan. Dia coba ngomong ke Sinta, jujur tentang kondisinya. Tapi, Sinta malah marah. Dia bilang, kamu kan udah janji mau bahagiain aku. Masa gini aja nggak bisa? Doni makin bingung. Dia terjebak dalam lingkaran setan. Dia pengen ngebahagiain Sinta, tapi dia juga nggak mau hidupnya hancur. Dia coba cari solusi, tapi nggak ada jalan keluar. Dia mulai depresi. Suatu malam, Doni dapat orderan dari seorang penumpang yang ternyata seorang pengusaha sukses. Doni cerita semua masalahnya ke pengusaha itu. Pengusaha itu dengerin dengan seksama, lalu kasih Doni beberapa saran. Salah satunya, Doni harus jujur sama Sinta. Dia harus bilang kalau dia nggak bisa nurutin semua kemauan Sinta. Dia juga harus siap kalau Sinta akhirnya ninggalin dia. Doni mikir keras. Dia takut kehilangan Sinta, tapi dia juga nggak mau hidupnya terus-terusan jadi sandiwara. Akhirnya, dia memutuskan buat ngikutin saran pengusaha itu. Dia ngajak Sinta ketemuan di sebuah kafe. Dia ceritain semua masalahnya, jujur tentang kondisinya, dan bilang kalau dia nggak bisa lagi pura-pura kaya. Sinta dengerin dengan muka datar. Setelah Doni selesai cerita, Sinta diam sebentar. Lalu, dia bilang, jadi, kamu mau bilang kalau kamu nggak bisa bahagiain aku lagi? Doni jawab, bukan gitu, Sinta. Aku sayang sama kamu, tapi aku nggak mau hidup kita dibangun di atas kebohongan. Sinta senyum sinis. Dia bilang, oke, kalau gitu kita putus aja. Doni kaget, tapi dia udah siap dengan kemungkinan ini. Sinta langsung berdiri dan pergi ninggalin Doni. Doni cuma bisa diam, air matanya mulai netes. Dia ngerasa gagal, ngerasa bodoh, ngerasa hancur. Tapi, di sisi lain, dia juga ngerasa lega. Dia akhirnya bebas dari beban yang selama ini menghantuinya. Dia pulang ke rumah dengan hati yang berat, tapi juga dengan harapan baru. Dia tahu, dia harus mulai hidup dari awal lagi. Beberapa hari kemudian, Doni jual Civic Turbonya. Uangnya dia pakai buat nutupin sisa cicilan dan buat modal usaha kecil-kecilan. Dia mulai jualan makanan online, dan ternyata lumayan laku. Dia belajar dari pengalamannya, dia nggak mau lagi terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuannya.
Dia fokus buat membangun bisnisnya, dan perlahan-lahan hidupnya mulai membaik. Doni sadar, kebahagiaan sejati bukan tentang harta atau status sosial. Kebahagiaan sejati adalah tentang kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras. Dia juga sadar, cinta sejati nggak bisa dibeli dengan uang. Cinta sejati adalah tentang menerima apa adanya, saling mendukung, dan saling menguatkan. Doni belajar banyak dari pengalamannya yang pahit. Dia nggak nyalahin Sinta atas semua yang terjadi. Dia justru berterima kasih sama Sinta, karena Sinta udah jadi guru yang berharga dalam hidupnya. Doni juga nggak dendam sama teman-teman Sinta yang udah ngehina dia. Dia justru pengen buktiin ke mereka kalau dia bisa sukses dengan kerja kerasnya sendiri. Doni fokus buat memperbaiki dirinya, buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Waktu terus berjalan, bisnis Doni makin lama makin berkembang. Dia mulai punya banyak pelanggan setia, dan dia bisa menghasilkan uang yang cukup buat hidup sederhana. Dia juga mulai punya teman-teman baru yang nerima dia apa adanya. Dia ngerasa lebih bahagia dan lebih damai. Dia nggak lagi mikirin Sinta atau Civic Turbo. Dia fokus buat masa depannya. Suatu hari, Doni ketemu sama seorang perempuan yang sederhana dan baik hati. Perempuan itu nerima Doni apa adanya, nggak peduli dengan harta atau status sosial. Mereka saling jatuh cinta, dan akhirnya menikah. Doni akhirnya menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini dia cari. Dia hidup bahagia bersama istrinya, dan mereka saling mendukung dalam segala hal. Doni sering cerita pengalamannya ke teman-temannya yang lain. Dia pengen mereka belajar dari kesalahannya, biar nggak ada lagi yang terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuannya. Dia juga pengen mereka sadar, kalau kebahagiaan sejati nggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati adalah tentang kejujuran, kesederhanaan, dan cinta sejati. Kisah Doni ini adalah pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah pura-pura jadi orang lain demi mendapatkan pengakuan atau cinta dari orang lain. Jadilah diri sendiri, dan cintai diri sendiri apa adanya. Jangan pernah terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Hiduplah sederhana, dan fokuslah buat membangun masa depan yang lebih baik. Jangan pernah lupa, kebahagiaan sejati nggak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati adalah tentang kejujuran, kesederhanaan, dan cinta sejati. Carilah kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ingatlah, setiap masalah pasti ada solusinya. Asalkan kita mau berusaha dan berdoa, pasti ada jalan keluar. Jadi, guys, itu dia kisah Doni, si ojol yang dikira suami simpanan gara-gara Civic Turbo. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah lupa, jadilah diri sendiri, hiduplah sederhana, dan carilah kebahagiaan sejati. Jangan pernah terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Ingatlah, setiap orang punya jalannya masing-masing. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokuslah buat memperbaiki diri kita sendiri, dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ingatlah, setiap masalah pasti ada solusinya. Asalkan kita mau berusaha dan berdoa, pasti ada jalan keluar. Semoga kisah Doni ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan pernah takut buat bermimpi besar, tapi jangan lupa untuk tetap realistis. Jangan pernah lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, dan jangan pernah lupa untuk berbagi dengan orang lain. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kesedihan. Jadi, guys, itu dia video kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku, ya. Kalau kalian punya cerita menarik lainnya, jangan ragu buat share di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. By the way, buat kalian yang lagi berjuang buat meraih impian, jangan pernah menyerah. Ingatlah, setiap usaha pasti ada hasilnya. Asalkan kita mau berusaha dan berdoa, pasti impian kita akan terwujud. Jangan pernah lupa untuk selalu berpikir positif, dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Hidup ini indah, guys. So, guys, thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa belajar dari kisah Doni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke guys, sebelum aku pamit, aku mau kasih sedikit pesan buat kalian semua.
Jangan pernah lupa untuk selalu menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Jangan pernah lupa untuk selalu menyayangi diri sendiri, dan jangan pernah lupa untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Ingatlah, hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kekuatan dan keberkahan dalam hidup ini. Berdoalah agar kita selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan berdoalah agar kita selalu diberikan kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Oke guys, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like kalau kalian suka video ini. comment pengalaman kalian di kolom komentar. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga terinspirasi. See you di video berikutnya.